eh, seperti apa algoritma penegakan diagnosis keperawatannya. Nah, pasien ini masuk kebanyakannya kita mengambil tanda dan gejala yang paling sering. Pasiennya masuk dengan keluhan sesak nafas. Nah, karena sesak nafas ini adalah keluhan gawat darurat, maka kita menggunakan pendekatan gawat darurat dalam melakukan proses diagnosis keperawatannya. Jadi saat menemukan keluhan sesak nafas, yang harus dilihat pertama adalah RW-nya. RW ini lebih spesifiknya adalah apakah ada sekret atau tidak. Nah, kalau ada sekret, kemudian disertai dengan batuk yang tidak efektif, maka ini memenuhi kriteria untuk menegakkan diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Karena ada beberapa teman-teman kita cukup hanya ada sekret saja, kemudian sudah menegakkan diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Padahal secara prinsip sekret sebanyak apapun, kalau kemudian batuknya masih efektif, maka itu tidak memenuhi kriteria untuk penegakan diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi data utama yang juga harus dikaji selain ada sekret adalah apakah batuknya efektif atau tidak. Kemudian dilanjutkan pengkajiannya, ini kita mengkaji adanya ronghi. Jadi perawat kita itu harus terbiasa menggunakan stetoskop terutama untuk mendengarkan bunyi ronghi. Kalau ada ronghi, ini mengindikasikan pasiennya jatuh dalam kondisi gangguan pertukaran gas, walaupun nanti dia butuh divalidasi dengan data-data AGD. Tapi sebetulnya dengan ronghi saja itu sudah memberikan pemahaman bahwa di dalam paru itu ada penumpukan cairan yang pasti akan mengganggu pertukaran gas antara alveolus dengan kapiler-kapiler paru. Jadi ini AGD ini tidak harus ditunggu. Apalagi kalau kemudian dia sudah ada tanda pneumonia, itu pasti disertai dengan gangguan pertukaran gas. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pasien-pasien ini walaupun dia adalah keluhan gangguan pada sistem pernapasan, itu juga bisa jatuh dalam kondisi gangguan kardiovaskuler karena proses infeksi ini bisa mengarah ke proses sepsis yang kemudian nanti bisa membuat pembuluh darah di dalam tubuh pasien itu menjadi vasodilatasi sehingga pasiennya mengalami hipoperfusi yang bisa jatuh dalam kondisi shock. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita perlu memantau apakah pasiennya mengalami tekanan darah yang turun atau tidak. Kalau dia turun, maka perlu berhati-hati dan kita harus memprediksi ini kemungkinan pasiennya mengalami sepsis. Nah, untuk mengatasi itu, supaya kita bisa menjadi fokus perhatian, maka kita tegakkan diagnosis risiko shock. Nah, dan yang terakhir adalah, nah pasien-pasien ini jatuh dalam kondisi kelemahan dan keletihan otot napas sehingga kemudian volume tidalnya turun dan pasien-pasien inilah yang dia perlu dilakukan intubasi dan pemasangan ventilator mekanik. Nah, dari 4 diagnosis ini tidak semua pasien ditegakkan ini, tapi sangat tergantung dengan kondisi dan juga tanda dan gejala yang ditemukan pada pasiennya. Kita ambil contoh kasus pada pasien ini, misalkan seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat di ruang isolasi dengan keluhan sesak napas. Sesak napasnya katanya sudah dialami 2 hari yang lalu dan memberat sejak 6 jam yang lalu. Nah, ini perlu diperhatikan pada pasien-pasien COVID itu, kebanyakannya datang itu dia sesak napas tapi dia dalam saat diukur saturasinya itu masih normal. Tapi kalau kemudian dalam satu kondisi dia saturasinya mulai turun, sekali dia turun itu nanti naiknya susah. Nah, itu menjadi ciri khas. Sehingga pada pasien-pasien COVID itu ada istilah silent hypoxia. Jadi dia tampilannya kalau dibilang sesaknya berat tidak, kemudian nanti saat saturasi diukur awal datang dia baik, tapi beberapa jam kemudian itu ternyata terjadi silent hypoxia yang kemudian bisa menyebabkan saturasinya drop, dan saat sekali dia drop itu nanti banyak pasien yang dia tidak bisa melewati fase desaturasinya
sampai kemudian jatuh dalam kondisi gagal napas. Nah, pengkajian ditemukan ada sputum. Nah, ini yang perlu dicek lagi kalau ada sputum adalah apakah batuknya efektif atau tidak. Nah, pada pasien ini batuknya tidak efektif. Dia mengeluh batuknya itu terasa kental, sekretnya kental dan tidak bisa dikeluarkan. Frekuensi napasnya 30 kali per menit. Nah, nadi, tekanan darah dan ronggi ini menjadi data pendukung. Nah, pada pasien ini data yang dominan adalah pasti mengarah kebersihan jalan napas tidak efektif karena data pertama sputumnya ada, kemudian batuknya tidak efektif. Nah, pasiennya ini tidak ada ronghi sehingga untuk kondisi saat ini belum bisa ditegakkan diagnosis bersihan gangguan pertukaran gas. Nah, ada yang menjadi pertanyaan, apakah pasien-pasien yang bersihan jalan napas tidak efektif juga bisa ditegakkan diagnosis gangguan pertukaran gas? Apakah cukup salah satunya saja yang ditegakkan atau kedua-duanya? Nah, dalam kondisi ini itu sebetulnya bisa saja ditegakkan kedua-duanya karena bersihan jalan napas tidak efektif dan gangguan pertukaran gas itu adalah lokasi gangguannya itu berbeda. Satunya di jalan nafas dan satunya terjadi di paru. Dan keduanya ini intervensinya berbeda. Kalau dia gangguan pertukaran gas, maka nanti fokus intervensinya yang terutama adalah terapi oksigen. Dan kalau dia adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, maka dia fokus intervensinya adalah melakukan manajemen jalan nafas. Sehingga sangat tergantung kondisinya. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya yang ditegakkan. Itu contoh kasusnya. Kemudian ini yang juga menjadi perhatian perawat karena kita tuh tidak terbiasa. Misalkan begini, ada yang menanyakan kondisi keluarga saya ini sebetulnya dalam kondisi perbaikan atau tidak, atau menanyakan sebetulnya kapan keluarga saya bisa pulang atau tidak. Nah, kalau kemudian perawat itu terbiasa membuat luaran keperawatan, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini mudah dijawabnya. Atau kemudian kalau ada profesi lain seperti tim medis misalnya yang menanyakan ke kita target di keperawatan apa untuk bisa pasien ini bisa pindah dari ICU ke ruang rawat biasa. Nah, kalau perawatnya itu terbiasa membuat luaran betul-betul sesuai dengan kondisi pasien, maka pertanyaan itu mudah dijawabnya. Contoh ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, target kita kalau menurut beberapa panduan dan guideline yang saya sempat himpun, bersihan jalan nafas tidak efektif itu diharapkan bisa selesai dalam 24 jam. Pertama setelah pasien masuk di ruangan. Nah, kriterianya yang bisa dilihat adalah batuknya diharapkan harus efektif, sputumnya menurun dan tidak ada bunyi napas tambahan. Dalam hal ini adalah wheezing. Nah, yang kedua adalah gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas ini karena dia bisa mengarahkan pasien dalam kondisi kritis, maka dia dalam waktu 2-4 jam itu sudah harus teratasi. Nah, kriteria yang bisa kita lihat bisa teratasi atau tidak adalah RR-nya diharapkan harus dalam rentang normal setidaknya 12-20 kali per menit. Kemudian SpO2-nya yang diharapkan sebetulnya tidak harus tinggi. Yang penting dia berada di atas angka 90%. Kemudian PaO2-nya di atas 80 mm Hg, PCO2-nya antara 35 sampai 45 dan pH-nya diharapkan dalam rentang normal. Nah, menjadi kendala adalah kalau kemudian AGD-nya belum diperiksakan, maka data utama yang bisa kita pantau adalah setidaknya RR, kemudian SpO2, dan juga dengan melakukan auskultasi apakah ada ronghi atau tidak. Nah, kemudian untuk ansietas ini diharapkan dalam waktu 24 jam. Ansietas ini perlu menjadi perhatian karena pasien-pasien yang mengalami ansietas itu bisa memicu saraf simpatis yang kemudian nanti efek negatifnya adalah bisa menekan imunitas pasien sehingga ansietas ini bisa memberikan efek yang buruk pada pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID-19.
Nah, pada pasien-pasien yang dia sudah mengalami gagal jantung dan gagal napas, maka ditargetkannya untuk gangguan ventilasi spontan, ini pasiennya sudah harus berada di ICU. Ini dalam waktu 48 jam, paling lama 48 jam, itu kita harapkan volume tidalnya sudah mulai meningkat. Nah, volume tidal ini dapat dengan mudah kita lihat di monitor ventilasi mekanik. Kemudian dispnonya sudah menurun, ini bisa terlihat dari pasiennya itu gelisahnya sudah tampak tenang dan gelisah menurun. Nah, termasuk nanti harus dipantau dengan AGD. Ini wajib AGD dicek kalau kemudian pasiennya sudah terintubasi dan terpasang ventilasi mekanik. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita, kalau kemudian pasiennya sudah jatuh dalam kondisi shock, diawali dengan adanya hipotensi, maka kita harus mengecek yang wajib dicek dari semua indikator ini. Yang paling wajib itu adalah output urin. Karena output urin itu tidak hanya menggambarkan volume dalam vaskular, tapi juga menggambarkan perfusi yang tergambar dari perfusi ginjal. Jadi urin ini wajib dipantau pada pasien-pasien yang kita curigai akan mengalami shock. Dan juga tanda yang wajib yang kedua yang harus dicek adalah MAP, karena ini lebih akurat dibandingkan dengan hanya melihat tekanan darah saja. Jadi dilihat MAP, karena MAP ini bisa menggambarkan tingkat perfusi yang terjadi di organ-organ vital. Jadi harus dilihat MAP-nya. Dan yang terakhir adalah ini kondisi terburuk yang bisa dialami oleh pasien COVID, dia mengalami henti nafas dan henti jantung. Nah, kalau disambungkan dengan kriteria EWSS tadi, itu dia sudah masuk dalam EWSS merah. Nah, ini pasien-pasien yang dia EWS-nya kategori merah itu sangat berpotensi mengalami henti nafas dan juga henti jantung.